Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Hidup buronan. Dasar teman tak tahu diuntung. Gaby meradang saat ia membuka mata kekasihnya tak ada di sampingnya. Justru tidur di ranjang bersama Gisela dalam keadaan tanpa dibahas selimut. Melihat kondisi mereka yang seperti itu, tentu saja Gaby tahu apa yang sudah mereka lalui bersama. Hatinya bergemuruh dengan rasa cemburu yang meluap hingga ke ubun-ubun. Tanpa sadar, Gaby memukul lengan Gisela dengan kuat, hingga kulitnya memerah dan tercetak telapak tangannya. Au, sakit, bukan salahku, pacarmu saja yang memaksaku, teriak Gisela membela diri. Ia menarik selimut tebal itu untuk menutupi tubuhnya. Lengannya terasa perih, harga dirinya pun terlukai. Ia hanya korban di sini. Lelaki itulah yang... Namun Gaby memperlakukannya seakan ia adalah pelakor yang merebut pasangannya. Alex langsung memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai, lalu memakainya dengan cepat. Hal yang ingin ia lakukan saat ini adalah secepatnya kabur sebelum singa betina itu semakin mengamuk dan mencapik-capik tubuhnya. Kamu mau pergi kemana, Mas? Jangan lari kamu, seru Gaby dengan mata yang menyala, bagai bara yang siap membakar lelakinya saat itu juga. Sayang, Mas masih ada urusan pagi ini, nanti kita bicara lagi, oke? Tanpa menunggu jawaban dari wanita yang kini hanya memakai tank top dan juga rok mini itu, Alex pergi begitu saja, menyelamatkan dirinya. Definisi lelaki breng yang sejati. Toh saat keadaan sudah mulai tenang, Gaby bisa ia bujuk kembali dengan kata-kata manis dan rayuannya yang mematikan. Gisela merasa pengap, ia mengeluarkan kepalanya sedikit dari balik selimut. Rambutnya berantakan menutupi sebagian wajahnya. Ia melirik Gaby yang berdiri menatap ke arah pintu dengan garang. Sadar sedang diperhatikan, Gaby mengalihkan tatapan matanya dan menatap tajam. Apa? Lo mau berdalih apa, hah? Masih untung gue kasih lo tumpangan. Gini, lo berulah lagi. Dasar wanita tak tahu diri. Pantas saja lo kabur dari suami lo yang kaya dan memilih pergi dengan selingkuhan lo. Gini malah jadi buronan karena membunuh suami sendiri, dasar anjing. Cecar Gaby tanpa ampun. Kalimat demi kalimat kasar keluar begitu saja dari bibir bergincu merah, yang masih tertinggal di bibirnya. Hati Gisela sakit, seakan tertusuk ribuan anak panah yang terlepas dari busurnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu jika dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam hidupnya hingga hidupnya jadi semakin berantakan seperti ini. Tetapi tak patut juga Gaby menghinanya sedemikian, padahal hidupnya dan hidup wanita yang ada di hadapannya ini pun tak jauh sama hancurnya. Aku memang bukan wanita baik-baik, tapi aku tak sekeji itu merebut kekasih sahabatku sendiri. Tadi malam, ia memaksaku untuk... Gaby berdecih, tapi kamu menikmatinya kan, hingga terlelap di sampingnya dengan rasa puas. Aku yakin, semalam pun bibirmu yang munafik itu pasti namanya berulang kali. Cibir Gaby kembali, semakin mengoyak harga diri Gisela. Dalam lubuk hati Gisela, ia pun mengutuk dirinya sendiri berulang kali. Apa yang dikatakan Gaby benar telak adanya. Lama tak disentuh dan pengaruh hormon hamil membuat Gisela lupa diri, yang awalnya menolak, lama-kelamaan mulai. Ia menarik kasar selimut yang menutupi tubuhnya. Gisela bangkit sembari menahan ujung selimut itu hingga terjadi tarik-menarik di antara mereka. Gaby semakin tersulut emosi. Sebuah tamparan melayang ke pipinya hingga membekas, terasa panas dan pedih. Keluar dari rumahku. Aku tak sudi ada wanita sepertimu tinggal di rumahku. Usir Gaby. Gisela terdiam. Ia ingin meminta maaf, tapi wanita di hadapannya ini sudah terlanjur naik darah. Kini yang ada hanya ketakutan dalam dirinya. Kemana ia harus tinggal selanjutnya? Kenapa jadi begini? Rutuk Gisela di dalam hati, hidupnya semakin berantakan, jauh dari apa yang ia bayangkan. Ia memandangi punggung Gaby yang beranjak keluar dari kamar begitu saja. Tunggu apa lagi? Gaby menatap sinis Gisela yang muncul di hadapannya.
dengan koper yang ia seret perlahan. Pergi sana. Gaby duduk di sofa dengan majalah dan juga teh hangat di tangan. Kaki yang satu bertumpu pada kaki yang satunya lagi, membuat ia terlihat seperti nyonya besar yang sedang memarahi pelayannya. Gisela berhenti di hadapan Gaby sejenak. Ia menatap wanita itu dengan ragu-ragu. Ia ingin minta maaf dan memohon agar wanita itu mengizinkan ia tinggal sampai bayi dalam kandungannya itu lahir. Tapi melihat Gaby yang menjelit sudah membuat Gisela mundur lebih dulu untuk mengatakannya. Gisela menggigit bibir bawahnya, kembali melanjutkan langkah kakinya keluar dari tempat itu. Tak butuh waktu lama untuknya mendapatkan kontrakan baru berkat pertolongan tukang parkir apartemen tersebut. Dengan perut yang mulai membesar, Gisela berjalan menyusuri gang sempit dan juga sedikit berantakan. Tujuannya saat ini adalah sebuah penginapan yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Banyak alasan kenapa Gisela tak menyewa sebuah rumah ataupun apartemen seperti milik Gaby. Salah satunya karena takut uangnya nanti tak cukup untuk hidupnya sampai anak dalam kandungannya itu lahir. Selama tinggal di rumah Gaby, ia tak hanya membiayai hidupnya sendiri di sana, tetapi ia juga yang mengeluarkan uang untuk membeli makan mereka berdua. Ekor matanya melirik ke kanan dan ke kiri, lalu mendengkus. Banyak coretan-coretan di dinding yang dipenuhi kalimat-kalimat kotor. Setelah sampai di sebuah pintu plat besi yang di belakangnya langsung disuguhkan tangga semen, Gisela menaiki tangga itu secara perlahan dan susah payah. Penginapan ini berbentuk rusuh dengan bayaran per bulan. Berbagai kalangan yang menempati tempat itu, para pedagang kaki lima, baik single maupun berkeluarga. Ada juga anak kuliah yang minim biaya, ataupun kubu-kubu malam penjajah kenikmatan. Sampai ujung tangga lantai ketiga, Gisela menarik nafasnya yang mulai ngos-ngosan. Keringat pun membasahi pelipisnya. Pintu kamar miliknya sudah tampak dari tempatnya berdiri. Namun ia masih belum sanggup untuk melangkahkan kakinya kembali. Gila, baru 3 lantai saja rasanya sudah mau mati seperti ini. Lututku pegal, apalagi kalau sampai dapat kamar lantai atas. Bisa beranak di tangga aku, katanya seorang diri. Gisela mendongakkan kepalanya ke atas tampak susunan kamar yang tersusun hingga lantai yang paling tinggi. Bangunan itu melingkar hingga menyisakan space di bagian tengah yang berfungsi sebagai taman di lantai bawah. Sementara dari dinding yang terlihat dari lantai bawah ke atas tampak jemuran-jemuran. Para orang yang nanti menjadi tetangganya. Jemuran itu ada yang tersusun rapi pakai hanger, namun ada juga yang dijemur di tembok pembatas. Berjajar dari ujung ke ujung membuat penginapan ini tampak begitu kumuh. Nasib, nasib. Biasa hidup di rumah mewah dengan banyaknya pelayan, kini justru tinggal di rusun yang kumuh. Sedihnya. Loh, kok tidak ada? Aku yakin sekali ada di dalam ini. Gisela membongkar isi kopernya berulang kali. Ia yang berniat langsung tidur, saat sampai di kamarnya tiba-tiba teringat dengan tas kecil yang berisi uang, dan juga perhiasan yang ia simpan di dalam koper. Harta satu-satunya yang ia miliki untuk bertahan hidup kini tak ada lagi di tempatnya. Gisela terduduk di lantai yang beralaskan tikar itu. Ruangan yang ia sewa itu masih kosong, tanpa perabotan satupun, kecuali meja kecil yang usang. Tempat tidur dan peralatan yang lain pun tak tersedia di tempat ini, karena pemilik kamar sewa ini tidak menyediakannya. Gisela berencana ingin memesan tempat tidur dari aplikasi belanja online. Barang yang ia pesan akan datang nanti sore, jadi ia ingin menyisihkan uang yang akan ia keluarkan nantinya. Namun kini uang itu pun tak ada lagi. Gisela panik, wajahnya pucat pasi dengan keringat dingin yang mulai bercucuran. Otaknya berputar dengan cepat, berpikir dan mengingat. Apakah ia salah meletakkan tas berisi uang itu? Atau ada seseorang yang mengambil tanpa sepengetahuannya? Rasa-rasanya aku tak pernah meletakkan tas itu keluar dari koper ini. Dan koper ini pun ada kuncinya. Bahkan kuncinya pun tidak rusak. Lalu kemana uang itu? Bagaimana aku melanjutkan hidup tanpa uang itu? Gisela mulai menangis. Rasa takut akan hidup susah kini mulai membayangi dirinya. Tak ada tempat untuknya kembali dan mengadu. Gaby, iya, Gaby pasti tahu di mana tas milikku ini. Karena hanya ia yang tahu aku datang membawa uang dan perhiasan.
Gisela menghapus air matanya. Ia bergegas kembali ke apartemen Gaby dengan sisa-sisa uang yang ia miliki. Di saku bajunya, ia harus bergegas sebelum pemilik kamar kontrakan itu datang mengambil uang sewanya. Tak butuh waktu lama untuk Gisela sampai di depan pintu apartemen Gaby. Ia memencet bel berulang kali, hingga yang ketiga kali barulah Gaby keluar dengan wajah yang begitu asam. Kau lagi, aku pikir orang gila mana yang menggangguku sore-sore begini. Ketus Gaby, wanita itu sudah cantik dan rapi, sepertinya sebentar lagi ia akan pergi. Aku mau bicara sebentar padamu, boleh aku masuk? Pinta Gisela. Kakinya sudah terasa kram jika harus berbicara sambil berdiri seperti itu. Padahal ia hanya menggunakan sendal tanpa hak sedikit pun. Mata Gaby memicing curiga padanya. Raut wajah itu penuh permusuhan. Teman yang dulu pernah dekat sedekat urat nadi, kini mulai beradu punggung tangan seakan tak akan pernah saling membutuhkan lagi saja. Tidak, aku tak ada waktu untuk beramah tamah padamu, jadi katakan di sini saja. Gaby menahan pintunya hingga hanya menampilkan kepala dan sebagian tubuhnya saja. Gisela awalnya ragu, ia juga bingung harus mulai menanyakannya dari mana. Gaby pasti akan sangat marah padanya, kalaupun memang benar wanita itu yang mengambilnya. Wanita itu juga tak akan mengaku. Lalu bagaimana ia tahu Gaby mengambil hartanya itu atau tidak? Heh, malah bengong. Kalau tak ada hal penting yang ingin kamu katakan, maka pergilah. Aku sudah muak melihat wajahmu itu. Hardik Gaby dengan kasar. Wanita hamil itu tersentak. Ia menelan salivanya susah payah, mengumpulkan keberanian untuk mengeluarkan pertanyaan. Belum sempat bibir itu terbuka, Gisela tertegun, melihat sesuatu yang bersinar di leher Gaby. Ia memicingkan mata, melihat benda yang melingkar itu dengan jelas. Gisela mendorong pintu itu kuat hingga Gaby terdolong ke belakang sedikit, dan Gisela pun langsung masuk. Tak ada siapapun di apartemen itu, tetapi tingkah Gaby seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Apa-apaan kamu? Lancang sekali masuk ke dalam rumahku tanpa izin. Aku tak sudi kakimu menginjak lantai apartemenku ini lagi. Sekarang pergi. Marah Gaby seraya menunjuk pintu rumahnya yang masih terbuka separuh itu. Aku akan pergi setelah kau menjawab pertanyaanku dulu. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Aku rasa tak ada yang bisa kita bicarakan berdua. Urusanku denganmu sudah selesai. Balas Gaby dengan sinis. Tasku, apa kau yang mengambil tas hitam kecil di dalam koperku? Tanya Gisela langsung. Suasana yang memanas tak baik untuknya memperpanjang perbincangan. Tas? Apa yang kau bicarakan? Itu tasmu, berarti kamu yang jaga. Lalu apa urusannya denganku? Gisela memicingkan mata melihat ekspresi Gaby yang seakan tak tahu apa-apa. Terlihat begitu munafik di matanya. Yakin kamu tak tahu? Tasku itu hilang dan hanya kamu yang tahu. Di dalam tas itu ada sejumlah uang milikku yang cukup banyak dan juga perhiasan yang berharga. Terus apa hubungannya denganku? Aku benar-benar tak mengerti arah dan tujuan ucapanmu itu. Oh, atau jangan-jangan Gaby menjeda ucapannya. Ia memasang wajah terkejut dengan bibir yang membuat bulatan, kemudian wajah yang dibuat selucu mungkin. Namun justru terlihat begitu mengerikan. Jangan-jangan apa? Gisela begitu tak sabaran mendengar ucapan wanita itu. Ya, jangan-jangan ini hanya alasanmu saja karena kamu ingin bertemu dengan Alex. Apa belum puas kamu dengannya semalam, hah? Apa kamu dasar? Maki Gaby dengan intonasi yang mulai meninggi. Suara di apartemen itu pun menggema. Gisela menutup pintu yang terbuka setengah tersebut agar suara mereka yang semakin meninggi tak terdengar hingga keluar. Harus berapa ratus kali aku bilang, aku tak tertarik pada kekasih miskinmu itu. Kalau bukan karena ia yang aku juga tak akan sudi dijamah olehnya. Gaby berdecih mendengar penjelasan wanita hamil di hadapannya itu. Kedua tangannya terlipat di dada. Tatapan menantang ia layangkan. Dagu yang sedikit naik membuat apa yang melingkar di lehernya itu semakin kentara di mata Gisela. Wanita itu pun tersadar kedatangannya ke sini untuk mengambil apa yang telah hilang di tangannya. Bukan berdebat pendapat hanya karena lelaki baji tak jelas itu. Kembalikan tas hitam kecil milikku. Aku tahu kamu yang mengambilnya. Sekarang kembalikan. Tas apa? Aku tak tahu apa yang kamu maksud.
Jadi, kamu menuduhku mencuri tasmu itu, hah? Balas Gaby tak terima. Ia tak serendah itu hingga mencuri dari wanita lemah seperti Gisela. Jangan bohong kamu, buktinya kalung yang ada di lehermu itu adalah milikku. Cepat kembalikan padaku tas itu. Gaby tersentak kaget. Ia meraba kalung berliontin mata putih yang ada di lehernya itu. Kalung ini maksudmu? Ini kalung yang diberikan Alex padaku siang tadi. Sebagai ungkapan maafnya padaku. Mana mungkin ini kalungmu? Jawab Gaby tak percaya dengan apa yang dikatakan Gisela. Gisela yang hilang akal langsung maju dan menarik liontin tersebut hingga putus. Alex memberikan padamu, mana mungkin lelaki hanya sebagai karyawan dengan gaji kecil seperti dia bisa memberikanmu kalung berlian dengan harga ratusan juta seperti ini. Pasti lelaki sialan itu yang mencuri tasku. Sekarang di mana ia? Kembalikan hartaku. Teriak Gisela semakin menggila. Gaby tak terima Gisela merampas kalung miliknya. Terjadi perebutan di antara dua wanita tersebut, hingga tak sengaja Gisela yang terpojok. Mengambil gelas yang ada di atas meja kemudian memukulnya ke kening Gaby, hingga wanita itu tergeletak di lantai penuh darah. Gisela panik melihat tangannya kena darah. Dalam ketakutan ia bergegas ke wastafel. Mencuci tangan kemudian lari meninggalkan apartemen begitu saja. Bersambung.